Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku demi kebaikanmu, ya Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki masa-masa muda. Namun sering sekali masa muda itu karena terbawa oleh zaman membuat banyak orang-orang pada masa mudanya lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan Daud atau Raja Daud. Dalam nats ini dia mengakui dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya di masa mudanya. Pemazmur atau Daud mengenali bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Dan pada masa mudanya dia jatuh ke dalam dosa. Salah satu dosa Daud yaitu ketika ia mengambil Batsheba, istri Uria, orang Het, menjadi istrinya. Akan tetapi Daud sungguh tahu kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Karena itulah dia datang kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa pengampunan adalah cara masuk kepada kebenaran Allah. Tidak ada kekuatan apapun dari manusia yang dapat membuatnya boleh menjadi orang benar di hadapan Allah selain dari rahmat dan pengasihan Allah. Karena itulah kita hendak diingatkan oleh nats ini bahwa kita pun adalah orang berdosa dan sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut dan neraka. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini mengaruniakan penebusan dosa bagi kita. Hidup kita tidak lagi berakhir dengan maut dan neraka. Di dalam Yesus telah tersedia pengampunan atas dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana agar kita mendapatkan pengampunan itu? Seperti Daud, kita mengenal diri kita sebagai orang pendosa dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta percaya akan pengampunan dosa yang telah dikerjakan Tuhan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini mengingatkan kepada kita bahwa bisa saja seseorang itu melakukan dosa pada masa mudanya. Dan di masa mudanya, seseorang itu melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran dalam hidupnya. Akan tetapi, melalui nats ini, Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik. Allah mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh datang memohon keampunan dosa dan mau berbalik kepada Tuhan Allah. Demikianlah dengan hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memohon keampunan dosa dari Tuhan dan senantiasa mau membaharui hidup kita agar hidup kita benar-benar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan dan selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di sorga, pada hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa setiap orang memiliki masa-masa lalunya. Terkhusus ada orang-orang yang di masa mudanya banyak melakukan dosa dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sangat-sangat melukai hati Tuhan. Tetapi firman-Mu hari ini seperti Raja Daud, dia memohon keampunan dosa daripada-Mu Tuhan dan dia beroleh pengampunan
Demikian juga dengan kami Tuhan, apabila kami mudah jatuh ke dalam dosa dan kami banyak melakukan pelanggaran, ampunilah kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah Tuhan hati dan pikiran kami boleh berpusat kepadamu Tuhan, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah, biarlah Engkau yang memberkati setiap profesi dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, agar mereka boleh hidup makmur dan sejahtera. Ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang memberkati setiap keluarga tersebut. Biarlah mereka boleh menjaga keharmonisan rumah tangga dan mereka boleh bertambah-tambah sukacita yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa, setiap anggota jemaat-Mu yang memiliki usaha dan dalam karir mereka, kami mohon Tuhan yang membukakan jalan dan peluang bagi mereka memajukan karir maupun usaha mereka. Ya Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu boleh menguasai hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu untuk memakai gaji dan penghasilan, hidup hemat, boleh rajin menabung dan menjauhkan diri dari hidup yang boros. Ya Tuhan, biarlah hikmat yang daripada-Mu boleh menjauhkan jemaat-Mu dari sikap-sikap malas dan terlebih sikap-sikap putus asa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam menjalani kehidupan kami ini, tolong Tuhan, biarlah kami boleh hidup bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Serta biarlah hidup kami ini Tuhan pakai untuk dapat mengasihi menolong saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah Bapa di sorga, ketika kami akan memulai untuk melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, kami mohon penyertaan, kekuatan, dan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh beraktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat dan sukacita dan tak kurang satu apapun. Ya Allah Bapa di sorga, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.